Saya Muhammad Acep, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah ini adalah periode kedua saya di Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Saya seorang laki-laki tentunya, ya, yang memang berasal dari Tangerang Selatan. Saya lahir di Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong. Masa kecil saya memang usia 6 tahun sudah ditinggal ibu, ya, dan orang tua seorang petani dan juga punya kerbau lah. Maka waktu kecil, habis masa kecil saya itu dengan mengangon kerbau. Yang cuma kalau sekarang tempat ngangon saya sudah menjadi lapangan golf, ya, sudah menjadi rumah-rumah elit, ya, di BSD, sehingga sudah tidak lagi bisa melihat rumput yang menghijau yang bisa untuk dimakan oleh kerbau, tapi dipakai, diinjak untuk main golf. Tapi itulah zaman, ya. Nah, kemudian saya juga menimba ilmu saya di Bogor. Saya pesantren di Darul Ulum Bogor, Bantar Kemang selama 6 tahun. Kemudian dilanjutkan kuliah di Ibnu Khaldun Bogor, dan aktif di kegiatan mahasiswa di HMI, kemudian juga di Hamas, Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus. Dan itulah yang meniti jalan saya sampai akhirnya saya menjadi Ketua Bawaslu di Kota Tangerang Selatan. Pak, suka duka dua periode menjadi Ketua Bawaslu, apa yang paling berkesan, Pak? Yang paling berkesan sebetulnya adalah ketika kantor Bawaslu di demo, ya. Kenapa itu yang paling berkesan? Karena di Tangsel ini tukang demonya saya, gitu ya. Kemudian ada yang demo saya, itu yang berkesan sebenarnya, itu. Jadi nilai-nilai aktivis, kebersamaan dan lain sebagainya, ketika kita memang dianggap bersalah, nah itu pasti gelombang masa akan datang. Maka kita harus jaga agar kita tidak bermasalah. Nah, kisah Bapak menjadi pendemo itu kapan nih, Pak? Saya ini yang ikut, ya, menggulingkan Pak Harto ketika itu, ya. Dan yang paling berkesan saya adalah ketika Pak Bedug Amang, ya, Pak Bedug Amang sebagai Kabulog waktu itu memberikan bantuan ke kantor cabang HMI di Bogor. Kemudian setelah pulang, Pak Bedug Amang kita demo karena Bulog itu adalah sarangnya korupsi. Nah, itu yang paling berkesan tuh. Itu. Udah dikasih bantuan, setelah itu dapat di demo, ya, demo. Oh, kita demo. Ada lagi, Pak? Ya, orang tua saya itu melarang, ya, melarang saya untuk kuliah di Jakarta. Saya tuh nggak boleh kuliah di Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta itu pasti saya nggak akan kuliah, demo terus. Nah, tapi faktanya ketika saya di Bogor, saya juga demo terus. Pernah saya tampil di acara Indosiar di Solusi, dulu ada yang program Indosiar Solusi. Masyarakat Lengkong Gudang seneng anak Lengkong Gudang bisa masuk TV. Tapi bapak saya, habis saya dipukulin sama bapak saya. Bukannya kuliah, malah ikut acara-acara kayak begitu, gitu. Nah, itu di situ saya berhenti juga tuh, mikir gitu. Apa sih sebenarnya yang diinginkan orang tua terhadap kita? Gitu ya. Dan akhirnya ya seperti inilah saya. Kisah setelah kuliah itu, Pak, bagaimana bisa terlibat atau tertarik ikut ke politik? Nah, 2004 itu saya diminta oleh Pak Kanda, ya, Ka'ban untuk nyalon di PBB. Kemudian saya memilih P3. Saya nyalon di P3 2004. Ketika saya nyalon itu ada PPK ketika itu yang menawarkan ke saya, pengen suara berapa? Angkanya sekian. Kalau suaranya sekian, angkanya sekian. Nah, dari tahun 2004. Nah, dari situ saya melihat bahwa oh begini ya penyelenggaraan pemilu. Maka saya akhirnya mencoba pengen masuk sebagai penyelenggara. Sebenarnya kayak gimana sih? Nah, 2006 saya jadilah PPK. 2006. Jadi 2004 saya nyalon, 2006 saya jadi PPK untuk pilkada gubernur.
Kemudian 2008 saya jadi PPK lagi untuk Pilkada Bupati. 2009 saya jadi PPK lagi untuk pemilu. Nah, dari situ pengalaman-pengalaman di PPK ternyata memang kecurangan-kecurangan yang banyak terjadi adalah di PPK. Oke. Gitu, di Contohnya, penyelenggara Pak? paling bawah. Contohnya, Pak? Contohnya, tadi PPK itu bisa mengatur mau berapa angkanya. Waktu itu ya, pada fase pemilu dari 2004 sampai 2009. Ya. Nah, itulah yang mendorong saya, kemudian saya menjadi Bawaslu untuk mengawasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara. Berarti dari 2009 setelah ikut PPK di pemilu gimana? Dan saya jadi KPPS. Oke. Jadi KPPS di tempat saya, dan alhamdulillah di pemilu 2004 itu TPS saya 100% pemilih datang. Oke. Nah, pemilih datang di TPS saya. Dan caranya agar pemilih datang, tadi kita bicara soal partisipatif, itu ngasih suratnya itu harus langsung ke pemilih. Sehingga mereka mau datang. Kalau kita titipin, nah itu yang membuat mereka tidak aware. Iya, iya. Nah, di TPS saya alhamdulillah 100%. Kemudian 2014 saya jadi KPPS, 2015-nya saya baru menjadi Panwas Pilkada pemilu Pilkada 2015 Tangsel. Tanggal 2 di 2015. 2016 saya ikut menjadi asisten staf di Bawaslu Provinsi bersama Mas Pram, Pak Eka di sana. Nah, baru 2017 saya jadi Bawaslu di Kota Tangerang Selatan sampai hari ini. Oke. Pak, bicara apa ya? Ya kebanggaan tadi Pak bisa ikut memilih atau mengawasi jalannya pemilu, ya, menciptakan pemilu yang jujur, adil, berkualitas. Ada hal pribadi apa Pak, misalnya dari segi pendapatan dan lain-lain itu seimbang nggak Pak, atau kepuasan batin? Saya cuma hanya kepuasan batin aja. Kalau soal finansial di Bawaslu segala macam, ya kalau pengen nyari kaya di Bawaslu nggak bisa. Kalau jadi pengen kaya di Bawaslu nggak bisa. Tapi kalau kita kepuasan batin, kerja ikhlas, nah itu. Bagi saya membuat demokrasi yang berkeadilan itu cita-cita saya ketika saya 2004 saya nyalon itulah. Tapi Bapak pernah nggak didekatin pihak-pihak yang berkepentingan dan pingin dimenangkan? 2015 pernah, tapi saat ini nggak ada. Pemilu 2019 dan juga pemilu 2024 nggak ada. Karena mungkin udah tahu gitu ya karakter saya gitu ya, jadi nggak ada yang mau mendekati gitu. Udah mental duluan ya Pak? Udah mental duluan ya. Oke. Pak, ini bicara hobi Pak. Bapak kan tadi memperlihatkan lagu-lagu yang Bapak ciptakan. Ini sebetulnya Bapak ketua Bawaslu atau musisi nih Pak? Ceritanya gimana awalnya Pak? Jadi ceritanya itu dulu waktu anak SMA ya, pulang dari pondok, kan di pondok itu ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, salah satu kegiatan ekstrakurikuler itu adalah ada band. Nah, ketika pulang mondok liburan lebaran pondok, saya beli gitar. Allergo itu gitar mahal gitu ya. Saya lagi metik di kamar, bapak saya datang. Terus dia bilang, lu mau jadi Kristen lu, main gitar gitu kan. Nah, dihancurin lah tuh gitar saya sama bapak saya. Nah, dari situ kan terpendam tuh bakat saya untuk bermusik. Akhirnya saya alihkan dengan membuat lirik-lirik lagu. Ketika ada persoalan, saya bikin lirik lagu. Persoalan bikin lirik lagu. Nah, akhirnya minta bantuan teman untuk mengaransemen lah gitu. Udah berapa Pak lagu yang diciptakan? Alhamdulillah sejauh ini baru 6. Baru 6. Itu mulainya dari tahun berapa, Maaf? Mulainya ya udah lama ya, udah tahun berapa saya bikin lagu itu? Mungkin 2000 berapa ya? 2017 lah. 2017 tuh mulai saya bikin lagu. Lagu yang paling berkesan, Pak? Pernah diciptakan? Lagu berkesan itu jodoh terbaik gitu, jodoh terbaik itu saya ciptakan itu ya. Inspirasinya siapa Pak ini? Ya, inspirasi istri. Inspirasi istri gitu ya. Ya biasa yang namanya berumah tangga ya, ya yang namanya piring sama gelas.
sendok, Sendok. walaupun dia suka menyatu tapi kan kadang-kadang bunyi begitu ya. Tapi sekarang sudah oke semua lah ya. Alhamdulillah. Oke. Bapak, terakhir Pak, apa yang pengen Bapak tinggalin di Bawaslu? Legasi apa yang Bapak berharap nantinya diteruskan oleh siapapun yang akan ada di kursi nomor 1 di Bawaslu Kota Tangsel? Ya, saya gini ya, ini karena periode terakhir, saya berharap Bawaslu ini tetap menjadi lembaga penyelesaian pemilu. Jadi tidak ada lagi penyelesaian lewat lembaga-lembaga lain gitu. Nah, maka untuk menciptakan itu, penyelenggaranya itu harus punya integritas tinggi. Kalau nggak punya integritas tinggi kan keputusan-keputusannya juga melebar. Dissenting opinion ada 2 dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya punya integritas, jujur, adil, nilai-nilai itu yang dipenuhi, maka tidak ada lagi penyelesaian pemilu di lembaga lain. Cukup hanya di Bawaslu, selesai. Baik, para pemirsa atau penonton Tribun, itu kisah atau profil saya ya, secara pribadi. Ada sisi jelek, yaitu adalah saya. Ya, kalau ada sisi baik itu memang Allah yang memberikan begitu ya. Maka berkaryalah, berbuatlah, bersikaplah menurut hati nurani. Jangan ada pikiran, karena pikiran itu selalu mempengaruhi yang buruk. Tapi kalau hati nurani, dia akan bicara sesuatu yang baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.